Kalau kita lihat yang di-highlight ini salah satunya terkait korban yang meninggal dunia akibat meminum minuman beralkohol. Padahal banyak bekas di badannya dan itu dinilai diabaikan begitu saja. Betul, sudah ada bukti-bukti dari pihak forensik yang mengatakan bahwa almarhum Dini Sera ini meninggal akibat penganiayaan gitu ya. Ada beberapa luka penganiayaan di bagian tubuh dan juga sudah terbukti dilakukan pelindasan oleh mobil begitu ya. Nah ini juga yang menjadi sejumlah kejanggalan termasuk juga katanya pemeriksaan bukti dan saksi yang dinilai masih kurang dalam kasus ini, padahal bukti-bukti sudah cukup dan saksi-saksi juga sudah dihadirkan dan memberikan keterangan setelah juga kemudian dilakukan waktu itu semacam olah tempat kejadian perkara. Dan ya kita lihat lagi dalam kasus ini pemirsa, tentu ini menjadi perhatian di mana sampai hari ini informasinya Komisi 3 DPR RI sudah menerima ya audiensi dari pihak keluarga Dini Sera Afrianti. Dan audiensi dilakukan usai ramai kontroversi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa sekaligus anak anggota DPR Gregorius Ronald Tanur. Dan untuk membahas lengkapnya kami sudah terhubung via Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI ada Ahmad Syaroni. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore. Bang Roni, kalau kita lihat kemarin saat audiensi ini cukup emosi Bang saat berkomunikasi dengan keluarga Dini. Bang, bisakah disimpulkan kalau ketiga hakim ini melakukan penyelewengan atau pelanggaran? Ini bukan lagi penyelewengan, bukan lagi pelanggaran. Ini buat presiden buruk sejarah pengadilan di republik yang kita cintai ini. Tapi tadi saya protes, ngapain itu pakai disensor-sensor, bahasa saya nggak apa-apa. Saya terima resikonya, saya memperjuangkan keadilan demi kepentingan keluarga korban. Kalau tanpa kita yang membela korban, siapa yang akan bela orang-orang yang butuh keadilan? Dan saya tidak akan pernah bosan mengatakan bahwa 3 hakim yang memvonis bebas terdakwa dengan tindak pidana yang terang benderang, saya katakan 3 hakimnya sakit. Nggak pakai nalar pikiran otak yang dia selama dia jadi hakim. Dan ternyata banyak background yang membebaskan putusan-putusan yang sudahlah kita nggak perlu cari tahu seperti yang kemarin saya terima keluarga korban. Tapi saya konsen tentang ini dan yang pasti tolong dikala acara live ini, Mahkamah Agung, bidang pengawasan, Komisi Yudisial, segera periksa 3 hakim yang telah memutus vonis bebas terdakwa si Tanur itu. Oke, hal-hal yang paling disoroti oleh pihak Komisi 3 DPR itu sudah disampaikan juga berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum dari Dini Sera. Nah, yang paling membuat janggal kalau menurut Bang Roni sendiri apa Bang poin-poinnya dan kemudian rekomendasi apa yang diberikan oleh pihak Komisi 3? Itu saya sudah bilang, setolol-tololnya manusia memutuskan bebas dalam perkara yang sudah viral luar biasa. Dan kemarin kita terima keluarga korban menyampaikan hasil otopsi dari dokter forensik yang menyatakan bahwa meninggal bukan karena alkohol saja. Tapi banyak sekali kejanggalan yang diabaikan oleh bukti fakta yang disajikan oleh kejaksaan. Contoh yang gampang, hasil otopsi itu kan jelas itu. Ada penganiayaan yang jelas-jelas dilakukan di dalam perkara yang di salah satu klub di Surabaya dan prosesnya sampai ke parkiran. Bayangin, apa iya gara-gara alkohol orang mati? Itu aja udah nggak masuk akal. Saya punya teman banyak pemabok. Dia pingsan nggak ada yang mati. Dan kalaupun mati, pasti dia kena serangan jantung lah. Bukan akhirnya penyebab kematian ini seperti ada penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Bayangin kalau luka dalam,
terjadi yang disampaikan kemarin keluarga korban, disampaikan juga kepada kita. Ya jelas dong, masa iya hakim nggak ada rasa naluri yang kuat, masa hakim nggak pakai nalar pikiran yang jernih, kenapa dia nggak sajikan? Kalau memang dia sense pikiran humannya kuat, pasti dia akan hadirkan. Tolong dong siarkan lagi video yang menyebabkan yang bersangkutan tuh almarhum meninggal. Bagaimana prosesnya? Bagaimana pemeriksaannya di kepolisian? Bagaimana hasilnya sampai di kejaksaan? Dan jaksa sudah nuntut 12 tahun, divonisnya bebas. Bagaimana ini akal pikiran saya ini jadi keblinger saya. Makanya saya nggak peduli mau keluarganya marah, mau apa, saya cuma belain keluarga korban. Saya pengen para punggawa Republik ini periksa 3 hakim ini serius. Ini nggak main-main. Ini presiden buruk kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Apa yang saya tuntut kepada hakim agar mereka diperiksa sejelas-jelasnya. Bang Roni, jaksa sudah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keluarga juga sudah mendatangi Komisi Yudisial dan juga Komisi 3 DPR RI. Lalu, apa rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI agar hakim ini tuh mendapatkan pelajaran gitu, Bang? Ya, pertama kemarin kita mengambil kesimpulan dari hasil RDPU yang menyatakan bahwa Komisi 3 memberikan rekomendasi, mewajibkan Mahkamah Agung bidang pengawasan untuk memeriksa 3 hakim yang telah memvonis bebas terdakwa. Yang ada 3 poin. Yang kedua adalah juga LPSK juga mewajibkan melindungi keluarga korban dari segala urusan terkait apa yang sedang terlaksana pada saat ini. Yang ketiga adalah kita minta Komisi 3 juga kepada pihak terkait, yaitu imigrasi, untuk bisa mencekal yang bersangkutan walaupun tidak mudah, tapi kami meminta hal tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak keluar dari Republik ini. Nah, ini kita semua berharap kepada punggawa yaitu Mahkamah Agung bidang pengawasan dan Komisi Yudisial tanpa pamrih untuk bekerja maksimal, memberikan rasa kepercayaan publik, memberikan rasa kenyamanan pengadilan dimanapun berada agar tidak terjadi hal demikian lagi di kemudian hari. Baik. Itulah Agar permintaan saya pribadi dan permintaan teman-teman Komisi 3. Agar tidak terjadi misalnya dalam tanda kutip kong kali kong yang dilakukan oleh hakim ya kepada terdakwa, jangan sampai terjadi, dan tentunya proses hukum yang dilakukan akan menjadi sia-sia jika Rona Tanur berada di luar negeri. Makanya ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh pihak Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Tentunya kita akan tunggu dan kawal Bang komitmen Komisi 3 untuk bisa mengawal kasus ini agar korban dan keluarga korban bisa mendapatkan hak yang seadil-adilnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.